Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Verso, Asisten Laboratorium Geologi Komputasi 2018-2019. Kali ini saya akan melakukan tutorial penginputan kedudukan batuan, pembuatan peta geologi dan peta geomorfologi, serta pembuatan grid serta koordinat peta. Yang pertama, siapkan data yang dibutuhkan, yaitu data kontur yang telah diberi label pada pertemuan sebelumnya, kemudian data dari TPLP. Data ini diekspor dulu dengan format CSV, delimited. Kemudian data yang telah diekspornya di CSV ini diperiksa dulu pada Notepad. Kenapa harus diperiksa? Karena pada Excel itu sistem bahasanya atau sistem lanjutnya kadang ada yang berbeda. Contohnya, jika sistem lanjutnya Excel kita itu memang menggunakan bahasa Indonesia, maka pembatasnya ini akan menjadi titik koma. Nah, untuk itu perlu diperiksa dulu. Jika titik koma, maka perlu diganti dengan cara replace titik koma menjadi koma. Replace all. Kemudian save. Selanjutnya, buka kontur yang telah diberi label pada minggu kemarin. Nah, ini. Lalu, untuk melakukan import point, ditambah dulu layer baru. Saya beri namanya LP. Lalu, dijadikan layer aktif. Kemudian, pilih point, import or export point, ambil format manager. Untuk format manager ini, karena format atau susunan data kita itu tidak sesuai dengan format defaultnya dari AutoCAD ini, maka kita perlu membuat baru. Use point file. Kemudian saya buat nama di sini AutoCAD 2. Filenya itu CSV. Delimited ini yang tadi, dia itu dipisahkan oleh apa? Ya, ini dia dipisahkan oleh koma. Lalu koordinat zone transform. Pilih koordinat sistem koordinat yang kita gunakan. Pada data ini menggunakan UTM zona 49S. Kemudian pada bagian unused ini pilih number dulu. Kenapa number? Karena di situ dia nama dulu, nama pertama, yang kedua nama, lalu string, noting, dan deskripsi. Number, ini diganti name, ini string, lalu presisinya diganti aja 1, biar lebih presisi. Lalu ini noting diganti 1. Nomor, name, string, noting, dan description. Oke. Lalu klik OK. Close saja. Kemudian ini pada point, import or export point, pilih import point. Lalu ini pilih yang kita bikin tadi, AutoCAD 2. Lalu pilih datanya.
lalu centang add point to point group dan bikin grup baru, lalu oke. Ini di oke saja. Nah, di sini titik itu sudah muncul. Tentunya ini ada yang warna-warna berbeda ini. Nah, ini diklik satu, kemudian klik kanan, pilih select similar, biar yang lain titik-titik yang lain juga dipilih. Lalu klik kanan, display properties. Ya, number dan elevationnya di uncheck saja. Jadi hanya menyisakan description. Ini saya ingin menggunakan besar itu 10 unit. Ini warnanya hitam. Dan markernya besarnya 10. Dan saya ingin menggunakan yang plus. Kenapa plus? Karena ini akan memudahkan untuk pembuatan kedudukan. Lalu oke. Nah, ini semuanya telah muncul. Di sini pada deskripsi ini terdapat salah satunya, contohnya ini. Terdapat 243 dan 68. Bisa dilihat sini, litologi dalam kurung kedudukan. Berarti 243 dan 68 ini merupakan kedudukan, dan pada titik ini di sini kita melakukan penguploadan kedudukannya, simbol kedudukannya. Caranya itu ambil, pilih line, atau bisa juga ketik L, enter. Nah, di sini kan 243. Nah, kita buat dulu di sini, di garis titik sini. Nah, di sini bisa dilihat ada 0 derajat, 0 menit, 0 detik. Nah, ini kita cuman lihat saja yang derajatnya, karena yang menit detiknya tidak digunakan. Pada sini nolnya yaitu pada daerah bagian kanan, pada kanan garis ini. Sedangkan 0 itu normalnya ada di atas ini. Makanya dengan kedudukan 243, berarti 243 dikurang 90. Berarti 153. Kita putar garisnya sampai 153 derajat. Lalu klik. Kemudian escape. Nah, garis ini diperpanjang saya. Dari perpanjang, ini ditambah lagi garis. Ambil lagi garis tadi, lalu klik kanan, snap override, pilih midpoint. Klik di sini. Lalu posisikan garisnya sesuai dengan kaidah kanan kiri. Lalu escape. Lalu dipnya 68. Nah, untuk memasukkan nilai dip, kita pilih multiline text ini. Diklik. Atur dulu. Maunya berapa size dari tulisannya. Saya mau di sini 5. Di sini 68. Lalu oke. Ini bisa dipindah dengan poin dengan tool move. Nah, kemudian lakukan
semua pengumpulan struktur ini pada setiap titik. Kemudian jika semuanya titik ini telah diberi kedudukan, lalu poin yang tadi dihapus saja dengan cara manajemen poin group. Sebelum itu buat dulu peta geologi atau peta geomorfologi berdasarkan batunya ini. Bisa lihat di sini yang saya blok ini terdapat 3 granit. Nah, dari 3 granit ini dan sekitarnya batu pasir tufan. Kita bisa menyebutnya bahwa bagian sini merupakan pusat intrusi. Lalu kita ambil polyline dan ini objek snapnya dimatikan saja. Lalu terserah kita mau bikinnya di mana. Lalu diaktifkan lagi. Kemudian klik kanan, close. Nah, setelah itu untuk memberi warnanya pilih gradient. Kemudian pada bagian shade and tint ini diposisikan dia itu di tengah sehingga warna itu hanya satu. Kemudian karena batang buku itu warnanya merah, kemudian pilih add select object. Lalu pilih polyline tadi, kemudian tekan enter. Lalu oke. Nah, jika dia di depan dari objeknya itu, diklik kanan, draw order, send to back. Nah, kemudian untuk penarikan satu satuan batuan yang lain itu caranya sama, tergantung interpretasi kita. Kita mau narik satuan batuannya itu bagaimana sesuai dengan litologi tiap LP-nya. Jika telah dibuat peta geologi atau peta geomorfologi, kemudian pada poin manajemen lalu pilih poin group manager. LP ini yang poin group tadi dihapus saja karena sudah tidak digunakan lagi. Lalu yang lain dihapus saja. Ini dihapus, karena tidak dibutuhkan lagi. Kita bisa juga klik, lalu klik kanan, select similar, kemudian delete. Sudah. Lalu yang terakhir, pembuatan grid serta koordinat peta. Yang pertama itu pilih rectangle, lalu buat kotaknya dulu. Setelah itu pilih line untuk membuat garis dari gridnya. Dan jika atau kayak teman-teman di sini telah muncul snap mode, di sana klik kanan lalu setting, maka akan muncul seperti ini. Jika tidak ada, ini di escape dulu, lalu langsung aja diketik DDR modes, lalu enter. Nah, ini akan muncul. Kemudian snap on ini dicentang. Kemudian snap X spacing dan snap Y spacing ini itu merupakan interval dari tiap-tiap grid kita. Di sini saya menginginkan intervalnya itu 300. Kemudian oke. Nah, jika pointernya sudah seperti patah-patah gini,
Nah, itu berarti snap mode-nya itu aktif. Kemudian ambil line, pilih line. Kemudian klik di sini, tarik ke bawah. Enter. Ini dibikin satu-satu gini. Nah, jika telah seperti ini, snap modenya dinonaktifkan saja. Atau seperti tadi di DR mode, snap mode itu di-uncheck dulu. Kemudian oke. Nah, untuk merapikan garis-garis gridnya ini diklik saya, lalu ini ditarik ke bawah. Lakukan ini pada semua garisnya. Jika sudah dirapikan, maka hasilnya akan seperti ini. Gridnya sudah selesai. Dan untuk pembuatan koordinatnya, pilih multi line text lagi, lalu taruh di sini. Bisa dilihat pada di sini specify fields corner. Itu terdapat koordinat X sama Y pada pointernya. Berarti coba dicatat di sini. Di sini ada 454 200. Berarti koordinat di sini, koordinat yang akan ditulis di sini berarti 454 200. Saya ingin besarnya itu 10. Oke. Kemudian dipindah saja. Lalu untuk memudahkan pekerjaan, ini tinggal di copy, lalu paste lagi. Nah, untuk mengetahui koordinat X pada garis ini, bisa kita lihat pada bagian kiri sini, ada drawing koordinatnya. Ini merupakan koordinat X, Y, dan Z dari pointer kita. Jika pointer kita bergerak, maka koordinatnya juga akan berubah. Nah, pointer ini kita posisikan pada garis ini. Bisa dilihat di sana terlihat 454 500. Lalu tulisan ini kita ganti dengan cara klik kanan 454 500. Untuk Y juga sama seperti itu. Kita posisikan pointernya di sini. Itu bisa dilihat koordinatnya 913 2000. Klik kanan, text edit. Kemudian oke. Nah, lakukan koordinat ini ke semua gridnya. Baik itu kiri, atas, bawah, maupun kanan. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.